dan akhirnya aku bisa ngerjain karena ya bantuan dia juga. Nggak joki tapi itu? Enggak dong. Waduh, nggak boleh joki ya. Nggak boleh. Ketahuan tahu kalau joki. Iya, jangan deh. Jangan, nanti kamu kena amuk sama dosenmu. Hai semua. Welcome to Hi Talk. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Hari ini kita mau ada bawain topik yang menarik banget nih. Kita ada MBKM Riset. Program yang katanya bisa bikin kamu jadi mini penelitian beneran nih. Nah, sebelum itu kenalin dulu yuk, aku Jua dari ISP Angkatan 2024. Dan aku Meryl dari ISP 2023. Dan spesial banget, kita nggak cuma berdua nih hari ini, udah bareng dua kakak-kakak Angkatan 2021 yang punya pengalaman seru tentang MBKM risetnya. Yuk langsung aja kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Mungkin boleh kenalan dulu biar teman-teman Hi Talk makin kenal. Oke, halo semuanya. Nama aku Faris Faryumna. Aku dari ISP Angkatan tahun 2021. Oke, halo, nama aku Desya Della Putri, aku dari ISP Reguler Angkatan 2021 juga. Salam kenal. Salam kenal. Iya, salam kenal juga. Sebelumnya kakak udah pernah ke ruangan ini belum? Waduh, aku belum pernah lagi nih, kayak first time banget nih aku kesini. So first time itu ya. Jadi kita itu sekarang lagi ada di Lab Multimedia Kreatif lantai 5 yang ada di Lab Terpadu FEB Unsud. Cozy banget sih tadi aku pas ngeliat ini baru masuk ke sini kayak wah gede banget ruangannya Ya ternyata. kan? Adem gitu. Emang PW banget. Ah. Mungkin bisa langsung aja kali ya ke bahas MBKM Riset ini. Oke, jadi kan Kak Faris sama Kak Desya kan pernah ikut MBKM Riset. Mungkin boleh diceritain sedikit ikut MBKM Risetnya tuh di semester berapa, terus di mitranya mana? Oke, kalau aku tuh ikut MBKM risetnya tuh di semester 7 dan kebetulan itu aku dapat mitranya, daftarnya di Kota Magelang buat mitranya tersendiri gitu. Kalau Kak Desya? Oke, kalau dari aku mitranya di Bappedalit Bank Banyumas dan aku ikut MBKM Riset itu di semester 7 kayak gitu. Oh, kira-kira kenapa tuh tiba-tiba ikut MBKM Riset nih? Kalau untuk ikut MBKM Riset sih sebenarnya kayak dibilang FOMO ya. Tapi nggak FOMO juga sih, itu cuman alasan belaka lah ya. Tapi kayak aku ngeliat ini sih kayak mungkin testimoni dari cutting gitu ya, yang angkatan 2020 yang mungkin kayak mereka juga waktu itu yang pertama kali ikut kegiatan MBKM Riset, terus juga teman-teman seangkatanku yang pernah ikut di periode sebelumnya. Kayak aku ngelihat waktu mereka dalam menyusun skripsi kayak gitu, karena memang MBKM Riset kan outputnya tugas akhir. Nah, tugas akhir kan kita harus menyusun skripsi. Nah, untuk penyelesaian skripsinya itu mungkin terbilang lebih cepat dan bisa dibilang kayak fast track ya. Kayak jalur cepat kita mengerjakan skripsi gitu. Jadi kayak mungkin itu yang bikin aku tertarik buat ikut, dan mungkin ada benefit-benefit lain yang bisa kita dapat kayak gitu. Mungkin kalau dari Kak Faris apa nih? Kalau dari aku sih sama kayak Desya ya, kayak ngeliat dari cutting angkatan 2020 tuh kayak kok cepet banget skripsinya selesai gitu. Terus kayak pas aku tanya ternyata beliau-beliau ini cutting-cutting 2020 tuh ikut MBKM Riset. Terus kayak ternyata pas di semester 7 juga programnya tuh buka lagi. Ya udah aku langsung daftar tanpa pikir. Terus juga aku ngeliat juga kan flyernya gitu yang dikirim di grup angkatan. Di situ ternyata juga ada benefit-benefitnya gitu, kayak kita bisa konversi 20 SKS, terus juga kita dapat uang ini juga insentif gitu. Ada pelatihan alat analisis, terus kita juga bisa publikasi juga gitu. Coba kapan lagi ngerjain skripsi dapat duit, konversi, dapat pelatihan. Atau untuk bisa healing gitu. Iya, bener. Berarti MBKM Riset ini dibuka setiap semester? Sebenarnya sih waktu periode sebelumnya tuh biasanya di semester genap. Nah, tapi ternyata alhamdulillahnya di semester ganjil itu buka lagi. Jadi kita yang mau masuk semester 7 nih langsung lah gas. Beruntung banget kita ya di itu, jadi kayak langsung gas tanpa mikir, langsung daftar. Oke. Terus waktu itu tuh pendaftarannya kayak gimana sih Kak? Ada seleksinya juga nggak? Terus susah nggak sih? Kalau untuk seleksi tersendiri sih, yang aku lihat dari rekrutmennya,
itu minimal IPK kita tuh harus 3,25. Metopennya tuh harus AB ya. Harus B. Harus B. Di Iya, kita kalau AB tuh yang periode semester. sebelumnya. Kalau di kita tuh B. Minimal B. Oke. Terus kemarin juga kita juga harus diwajibkan untuk membuat outline supaya ini sih dari Kemudahan buat Kemudahan, seleksi gitu, karena memang apa ya, temanya tuh juga udah disediain. Nah, kalau di periode sebelumnya tuh metopennya tuh memang harus A, tapi tidak ada untuk upload outline. Tapi kalau misalkan di periode kita tuh metopennya tuh diturunkan minimalnya di minimal B, tapi kita harus wajib ngajuin outline kayak gitu. Cuma di situ juga ada tantangannya juga pas ngebikin outline-nya, karena emang kita tuh pas bikin outline-nya tuh kayak kita disuruh riset tersendiri terkait dengan topik yang kita interest gitu. Jadi kayak tanpa adanya bimbingan dari dosen-dosennya gitu. Jadi ya itu sebagai itu sih tantangan juga buat kita gitu. Tapi sebenarnya itu juga ada ininya sih, kayak formatnya ya. Formatnya Cuman juga. ya walaupun di Metopin juga kita pernah bikin, cuman kayak udah itu kan di semester 5, terus semester 6 kita magang ya, Stupen, magang mandiri, MSIB segala macam gitu. Jadi mungkin kita agak lupa dikit. Terus juga waktu itu ada KKN ya, untuk yang teman-teman KKN Juli. Kamu Juli? Enggak, aku kebetulan Januari. Aku Januari bisa. Nah, tapi waktu nyusun outline-nya tuh aku lagi ngerjain project akhir di studi independen. Jadi ya memang apa ya, pinter-pinter lah memanage waktu. Hektik ya? Lumayan hektik juga. Berarti seleksinya itu dari outline yang dibuat. Iya, jadi kan ada flyer, terus pembukaan, terus kita datang sosialisasi, kita diundang sosialisasi, sosialnya tuh online gitu, terus dijelasin kayak MBKM Riset ini tuh apa. Nah, MBKM Riset periode kita tuh kan dari PKKM. PKKM. Jadi kalau misalkan yang aku lihat di semester 7 kemarin KKM tuh nggak cuma ada MBKM Riset aja, tapi kayak ada magangnya juga gitu loh. Kayak kemarin magang di yang luar kota juga tuh dari mitra mana ya? Ini Bapenas, terus Terus di Tambi. Tambi gitu segala macam. Jadi kayak selain ada MBKM Riset yang fast tracknya untuk skripsi, kita juga ada di semester kita, di semester 7 ada MBKM yang untuk kayak kita pengalaman buat kerja gitu di Tambi, Bapenas gitu. Dan itu juga dapat insentif juga dari si PKKM Riset ini, PKKM ini gitu. Aku kepo nih Kak sama topik-topiknya kakak-kakak tuh pada ngambil apa? Oke, kalau aku waktu itu ngajuin 2 outline. Sebenarnya kita maksimal 3 outline. Nah, aku ngajuin 2. Yang pertama itu tentang pajak, cuman waktu itu nggak bisa dilanjutkan karena memang untuk variabelnya itu variabel identitas, jadi itu tidak bisa untuk dijadikan sebuah penelitian. Nah, akhirnya yang diterima itu untuk topik yang kedua itu tentang sentra produksi sektor pertanian. Makanya kenapa aku bermitra di Bappedalit Bank Banyumas, karena dari instansi tersebut yang memberikan list tema itu. Jadi aku dengan tema sentra produksi pertanian, dan aku bermitra dengan Bappedalit Bank Banyumas kayak gitu. Kalau Kak Faris? Kalau aku tuh kemarin milih topiknya tuh tentang pendapatan asli daerah ataupun PAD, dan itu kebetulan miternya tuh di Kota Magelang. Sebenarnya aku juga milih miternya FOMO sih, karena kayak wah ini di luar kota nih menarik, interest, mungkin nanti bisa keluar kota gitu kan. Terus ya ternyata bener kita harus keluar kota sekitar 2 kali buat kunjungan gitu terkait dengan topik yang kita ini gitu. Jadi kalau Desya kan ngajunya 2 outline. Kalau aku cuma 1 karena 1 aja udah pusing banget. Jadi aku cukup 1 aja di PAD di Kota Magelang gitu. Oke. Terus berarti kan kalau ikut MBKM Riset itu masih kelas nggak sih Kak? Apa enggak? Enggak. Kita konversi 20 SKS. Kita konversi dan nanti ada matkul pilihan yang bisa dikonversi. Terus sebenarnya di semester 7 kan itu ada mata kuliah wajib ya, pengantar hukum bisnis. Cuman itu kelasnya online dan sebenarnya masuk juga jadi konversi gitu. Jadi kita nggak kelas offline. Jadi kita cuma fokus mengerjakan riset aja. Nah berarti kan kalau nggak kelas pas ikut MBKM Riset tuh sehari-harinya kayak gimana? Kegiatannya ngapain aja? Aduh, ngapain gimana ya? Kayak selama ikut MBKM Riset tuh ada nggak sih kayak tantangan terbesar yang dihadapi gitu? Apa nih? Kalau dari aku sih banyak ya tantangannya. Tantangan terbesar aku sih pas kerjaan skripsi terutama di MBKM Riset ini, apalagi harus fast track dan tentu juga harus mengikuti timeline dari MBKM Risetnya. Kita harus
harus buru-buru lah itu menyesuaikan dengan timelinenya. Tantangan terbesar saya kebetulan malas akan diri sendiri. Itu kayaknya masalah semua orang deh. Itu masalah semua orang sih kayaknya. Tapi kayak kita tuh coba buat kayak ngelawan rasa malas itu tuh kayak susah banget. Kayak aduh nanti aja deh, aduh mager ntar aja deh gitu. Tapi sebenarnya tuh nggak boleh kalau misalnya kita ikut riset, kita nggak boleh malas. Kita harus ngelawan rasa malas tersebut karena emang kita harus dikejar-kejar sama timeline juga biar nantinya sesuai dengan target yang kita capai gitu. Kalau aku sih solusinya untuk ngelawan rasa malas itu kebetulan aku ngerjain bareng teman-temanku sih. Kayak kita ngerjain bareng di satu tempat gitu. Terus kayak kalau misalkan di situ kita kan kayak nggak sendiri, jadi kayak kita pusing bareng, memantik rasa semangat gitu. Jadi kayak ya seru lah kalau misalkan sama teman-teman sih. Kalau Desya gimana? Kalau aku ya sama, yang pertama yang malas itu kayak masalah semua orang ya dalam mengerjakan itu. Sebenarnya sih skripsi itu enggak, aku ya dulu bayangin itu kayak susah banget nih, tapi ternyata nggak susah itu juga sebenarnya. Yakin itu? Nggak, maksudnya kayak sebenarnya tuh ya bisa lah, kita nggak harus langsung kayak sekali ngerjain tuh harus dapat berlembar-lembar, berpage-page, itu enggak. Kita kayak satu halaman aja itu udah alhamdulillah lah, kayak kita, karena kita melawan rasa malas kita kan, dan ya dikerjain aja, enjoy. Terus karena MBKM misalnya kan juga ada kayak kelasnya apa ya, kayak penyampaian dari dosen MBKM-nya, gitu-gitu. Nah di situ kan nanti kita dijelasin kayak, terus ada apa pelatihan alat analisis juga, yang memang itu kan fasilitas dari mereka, itu kan membantu kita juga untuk apa ya, ngerjain penelitiannya kan. Jadi yang bikin semangat dari selain teman juga kayak di MBKM Research ini juga kayak kita udah ngerjain skripsi, dapat intensif, dapat pelatihan, kayak seneng sih ngerjainnya, kayak enjoy, iya nyaman gitu, terus fast track lagi skripsinya. Kayak misalkan kita bingung nih, kita kayak bisa langsung chat ke dosen kita gitu, kayak konsultasi ini gimana ya Pak, Bu, solusinya segala macam. Kayak yang penting sih rajin aja bimbingan gitu. Makanya jangan takut bimbingan lah, karena semakin kita takut nanti jadi semakin tertunda gitu loh. Karena kan kalau kita bimbingan belum tentu itu langsung betul ya. Karena ya kadang bimbingan kita juga harus revisi lagi. Tapi kan dengan revisi itu semakin cepat kita bimbingan ngerjainnya ya, alhamdulillah pasti bakal terselesaikan gitu lah buat skripsinya. Dan tentunya tetap mengikuti timeline dari MBKM Riset itu juga kayak gitu. Oke. Berarti selama durasi MBKM Riset itu berapa lama? Kurang lebih berapa ya? Kurang 3 lebih bulan kan? 5 Kayak nggak 6 bulan full sih. sampai pendadaran sih mungkin kayak sekitar 6 bulanan ya. Karena 6 kita bulan. aku sih kemarin pendadaran di bulan Desember. Terus juga sekitar ya kurang lebih 45 atau 6 gitu. Selain MBKM Riset tuh waktu pada saat itu kakak ada kesibukan lainnya atau enggak? Kalau dari aku enggak sih. Cuman ngerjain skripsi aja, kayak ya udah skripsi, revisi, kerjain lagi gitu aja terus sampai selesai. Ya paling healing tipis-tipis ya guys, jangan lupa. Biar kita nggak pusing ya. Saya waras. Benar. Dari aku juga sama sih, cuma ngerjain skripsi, ngerjain sama teman, main gitu segala macam. Jadi kayak nggak multitasking gitu, emang fokusannya untuk ini menyelesaikan skripsi MBKM Riset ini. Terus juga kan sebenarnya kalau ikut MBKM Riset kita kan sebelumnya harus tanda tangan surat perjanjian kan. Ada surat Nah itu kita perjanjian. nggak boleh kayak mengikuti kegiatan di luar kegiatan MBKM Riset. Jadi kita emang harus benar-benar fokus biar kita tuh nggak ke-distract dengan hal-hal lain gitu. Yang mana kan takutnya nanti bisa menghambat dari MBKM Riset itu. Jadi udah kayak tanda tangan kontrak dulu nih sebelum mau Di atas materai ya. itu lanjut gitu. Berarti pembagian waktunya gimana nih kak? Kayak kan secara udah dikhususkan nih, udah ikut MBKM Riset, terus gak ikut apa-apa lagi, terus yang tantangannya kan rasa malas itu kan. Terus kayak gimana sih pembagian waktunya kakak buat ngerjain MBKM Riset gitu? Kalau aku sih dari pembagian waktunya mungkin aku juga ngeliat timeline dari MBKM Riset juga terlebih dahulu gitu. Kayak kita juga ikut menyesuaikan kayak timeline sempronya kapan, semahasnya kapan gitu segala macam gitu. Jadi kayak pokoknya untuk timeline tersendiri sih sebetulnya aku setiap hari mungkin hampir ngerjain skripsi di luar sama teman-temanku ya. Jadi kayak ya setiap hari ngerjain skripsi, terus kayak setelah itu bimbingan, terus ngerjain skripsi lagi gitu. Jadi kayak emang fokusannya sih kalau aku kayak buat skripsi ini aja gitu.
sama healing sih kadang-kadang gitu. Iya ya. Sebenarnya sama sih ya, karena emang kita nggak boleh ikut, bukan nggak boleh sih, mungkin lebih memprioritaskan untuk skripsinya. Jadi ya hari-harinya tuh kayak dibilang Laptop di depan laptop terus nggak iya sih kayak kita? di depan laptop dulu, kayak bangun tidur liatnya skripsi. Kayak tapi nggak apa-apa, itu kayak ya kita harus ngejalanin itu kan, karena memang itu ya tugas akhir kita, kewajiban kita buat nyelesain studi. Kita harus bikin skripsi, ya udah dijalanin aja kayak gitu. Pasti nanti juga berakhir ya, jangan dibuat Pasti berakhir, tergantung diri sendiri, tapi kayak kita harus melawan rasa malas kita juga kayak tadi gitu. tuh. Oh ya, terus kan tadi dari tadi udah disebutin kayak dapat manfaat ini itu dari abis ikut MBKM Riset. Ada nggak sih manfaat yang berasa banget gitu setelah ikut MBKM Riset? Yang berasa banget, kalau dari aku sih mungkin dari si time management ya. Karena emang kita tuh kayak ditempa buat disuruh cepet gitu, buat ngerjain skripsinya kayak dari segi sempro, semhas gitu segala macam. Jadi kayak kita emang diwajibkan buat cepet, terus kayak ya jadi terlatih lah time managementnya, terus kayak skill mengetiknya jadi ini ya, jadi pro gitu. Emang udah 10 jari gitu kayak wah. Terus kalau misalnya selain dari itu mungkin ya selain time management udah sih, itu aja sih dari aku sih. Desya deh. Kalau aku sama time management juga ya. Terus habis itu kayak mencoba hal-hal baru. Karena kan dari skripsi aku sendiri tuh kan, mungkin kalau teman-teman kebanyakan itu tentang ini ya, membahas tentang pengaruh variabel X terhadap Y. Tapi kalau aku sendiri tuh kan memang membahasnya tuh tentang sentra produksi pertanian. Nah, buat kayak metode penelitiannya tuh berbeda, terus kayak alat analisis software yang dipakai juga berbeda. Mungkin kalau teman-teman kan pada pakainya kayak Fuse, SPSS, Tata gitu ya, memang udah diajarkan waktu kita Ekomet ya, ekonometrika itu kan memang fokusnya untuk software itu. Tapi waktu itu aku ngambil penelitiannya tentang pertanian, terus aku ada software yang aku pakai sih sebenarnya simple, yaitu aku buat ngitung secara statistiknya itu secara angka, aku ngitung pakai Microsoft Excel. Namun buat hasil, kan nanti dari hasil statistik angkanya nanti aku visualisasikan berupa peta. Nah, aku bikin petanya itu pakai software ArcGIS. Nah, waktu itu juga sebenarnya itu rekomendasi dari dosen pembimbing aku buat pakai ArcGIS. Terus akhirnya sebenarnya waktu aku disuruh itu kayak, aduh aku nggak pernah pakai ini nih. Buset, apa nih? Nah, kayak nggak ngerti ini apa sih, aplikasi apa gitu kan. Tapi kayak, oh yaudahlah kerjain aja nggak apa-apa. Itu pikir nanti aja kalau udah mau penelitian gitu. Jadi sampai aku sempro itu aku belum pernah kayak nyoba sama sekali gitu loh. Kayak ini tuh ngolah datanya tuh gimana, bikin petanya tuh gimana kayak gitu. Dan bener-bener kayak aku ngerjainnya tuh habis sempro, kan kita harus revisi dulu, terus kita ajuin ke penguji. Kalau udah ACC, udah boleh penelitian, kita penelitian kan. Nah ya udah, aku di situ baru benar-benar yang mulai dari nol banget. Aku baru ngumpulin data mentahnya dulu. Itu primer atau sekunder? Enggak, itu sekunder, ada di BPS. Oh. Nah terus itu datanya sekunder, terus aku kayak copy satu-satu kan. Nah terus habis itu baru aku olah. Nah aku juga gak ngerti itu metodenya gimana. Sumpah itu kayak baru pertama, aduh apa ini gitu. Kayak saya di awal tuh kayak, oh ini mah gampang, cuman rumus-rumus doang ya. Ternyata waktu dikerjain, aduh gimana nih. Terus aku YouTube dulu kan, kayak tutorial YouTube. Oh ternyata ngerjain itu gini. Itu pun kayak pas awal-awal kayak, ih kok salah mulu sampai stres. Mana angkanya kan banyak banget ya, datanya tuh banyak banget. Saya 5 tahun. Terus kayak aku tentang kayak tanaman pangan, terus buah-buahannya juga banyak kayak jenis-jenisnya kayak gitu. Terus ya udah aku kerjain, udah tuh selesai ya yang secara statistiknya. Terus aku kerjain yang secara spasial, yang outputnya tuh peta. Nah itu pun aku nggak ngerti sama sekali. Aku nyobalah tutor dulu di YouTube, nyoba ternyata nggak bisa. Terus gimana coba? Terus akhirnya aku ini nanya ke temen aku, kayak kenalanku, ke anak teknik geologi, kayak minta tolong diajarin, dan akhirnya aku bisa ngerjain karena ya bantuan dia juga. Nggak joki tapi itu? Enggak dong. Waduh, nggak boleh joki ya. Nggak boleh. Ketahuan tau kalau joki. Iya, jangan deh. Jangan, nanti kamu kena amuk sama dosenmu. Betul. Jadi ya udahlah aku belajar lah, tapi alhamdulillahnya aku bisa. Jadi kayak
sebenarnya kadang tuh di awal kita pasti ngerasa nggak bisa nih, tapi pokoknya jangan takut mencoba hal-hal baru. Pokoknya kalau misalnya kita mengerjakan skrip itu sebenarnya banyak kok hal-hal baru yang bakal bermunculan gitu. Dan terus juga pasti kayak ada problem-problem juga kan kayak dalam penelitian. Mungkin kalau yang teman-teman FYUS, SPS, Stata kan kayak datanya tidak terdistribusi normal segala macam gitu ya. Nah itu jangan panik ya, pokoknya konsultasi aja sama dosennya atau ikut di kelas analisisnya ya, alat analisisnya itu bisa tanya ke dosen yang emang expert di bidang itu gitu. Pokoknya sebenarnya kalau secara manfaat banyak sih ya, kayak lebih melatih ke soft skill kita, terus juga kan kita berhubungan dengan dosen gitu kan, kayak itu melatih juga kita cara koordinasi sama dosen, kayak chat sama dosen, Bu, Pak, minta bimbingan nih, minta tolong arahannya gitu kan. Jadi kan kayak pasti ya banyak diskusi-diskusi. Iya, banyak banget manfaatnya sebenarnya. Kalau misalnya ditanya nih, kalau misalnya kakak bisa buat ngulang waktu, ada nggak hal yang bisa bakal kakak lakuin gitu? Ngulang waktu Selama ini MBKM riset ini. Kayaknya itu nggak sebenarnya cukup dikenang, jangan diulang ya. cukup dengerin jangan diulang sih, karena walaupun menyenangkan ya, kerjanya seru, setiap dapat notif awal bulan senang karena intensif kan. Oh, setiap bulan? Setiap ini bulannya masuknya. selama 4 bulannya itu. Cuma kalau misalkan suruh diulang lagi, aduh, udah deh cukup pusingnya sekali aja seumur hidup. Kecuali nanti S2 mungkin ada skripsian lagi sih. Ayo tes dulu. Oh my god, oke boleh deh nanti. Itu udah kita kayak lihat. penyesalan kayak tau gitu gue kemarin gini ya gitu atau enggak? Kalau dari aku mungkin ini sih, jangan suka menunda pekerjaan ya. Soalnya ya waktu aku dari Sempro dan revisi Sempro itu kan jauh banget ya. Dari Sempro tuh aku langsung hiatus bener-bener 3 minggu. Itu kayak aku cuman healing doang, nggak aku sentuh tuh. 3 minggu, Iya. aku 2 bulan. Itu aku nggak sentuh sama sekali. Terus akhirnya aku ini kan datang ke penguji yang internal, terus sampai pengujiku aja bilang kayak, Mbak kamu kemana aja? Baru datang sekarang gitu kan, kayak oh iya Bu, maaf ya Bu, kemarin saya habis healing hiatus gitu ya. Terus habis itu waktu aku ini ngolah data, ternyata aku sakit dah. Dan itu benar-benar ya sedikit menghambat ya, yang mungkin karena pusing kan susah juga ya buat mana aku mengerjakan hal-hal baru nih, perlu fokus juga kan. Tapi waktu itu ternyata sakit, jadi ya kita nggak boleh apa ya, Nggak boleh menyepelekan juga. menyepelekan waktu juga kan. Waktu itu aku ngeliat kayak yaudah kan masih Desember ya SMHS-nya, kayak gitu masih lama. Tapi ternyata nggak boleh kayak gitu karena masih ada hal-hal terduga lain yang mungkin bisa menghambat gitu. Jadi pokoknya jangan Keep it, terus lanjut aja gitu. iya, jangan menghilang. Jangan menghilang. Karena kemarin kalau dari cerita aku 2 bulan menghilang, sempet juga dicariin dosen sih. Kayak kamu kemana aja Mas gitu-gitu segala macam. Cuma kayak ada namanya tuh post after syndrome Sempro kalau nggak salah. Kalau misalkan di TikTok itu Penyakit kayak mahasiswa. Kebanyakan orang kayak gitu. iya kayak aduh habis Sempro udah kayak self reward, tapi kayak self reward tuh kepanjangan gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Kita tuh Iya, ya betul. kalau misalkan mau istirahat dari Sempro ya maksimal 2 minggu atau seminggu deh. Kalau nggak, nanti baru lanjut lagi. Tapi kita tetap komunikasi juga sama dosen pembimbing juga, biar dosen pembimbingnya juga kayak nggak kerasa kalau dia kehilangan kita gitu loh. Kayak kita menghilang secara tiba-tiba seperti ditelan bumi ya. Kayak kemarin pas aku menghilang 2 bulan kayak terus datang lagi kayak agak takut sebenarnya sih, kayak deg-degan. Takut diomelin gak sih? Iya sih, sempet juga gitu. Cuma ya akhirnya alhamdulillahnya bisa menyelesaikannya sih, syukur deh. Karena kita ingat timeline juga ya, nggak menyia-nyiakan yang udah sejauh itu gitu. Balik lagi kita harus ini, Pasti ada kayak titik baliknya nih, kita semangat buat ngerjain lagi kayak gitu. harus fokus tujuan kita ikut itu gitu. Gitu sih. Oke, kalau dari cerita Kak Faris sama Kak Desan tadi pengalamannya bermanfaat dan seru banget ya. Kira-kira ada nggak sih tips buat teman-teman yang barangkali mau nantinya itu mau ikut MBKM riset gitu? Kalau dari aku sih tipsnya mungkin IPK-nya tetap dijaga sih. Karena emang dari tahunku aja semester 7 IPK-nya tuh minimal 3,25 kan. Jadi kayak
maksimal IPK-nya di atas 3 deh gitu, atau 3,25 deh, kayak minimal deh ya, minimal gitu. Karena emang itu kalau misalkan ikut MBKM Riset itu salah satu kuncinya gitu. Terus juga metopenya juga harus harus di sebisa mungkin fokusin. dapat yang bagus ya, karena kan kita nggak tahu ini minimalnya tuh di A, B atau apa gitu. Biasanya berubah-berubah. Kalau misalkan ada semester 6 tuh minimal AB. Kalau di semester aku semester 7 B, tapi kita harus nyantumin outline gitu. Ya harus berusaha lah buat ngebagusin matkul metopenya ini gitu. Iya, terus dikerjain fokus. Metopenmu apa? Alhamdulillah dapet A. Ih, sama. Waduh, open les private nggak nanti ini? Kalau misalkan kita nggak sibuk sih, kita mau kerja nggak sih? Insya Allah kan nanti. Nggak apa-apa joki. Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti jangan. Nah, kita ajarin tipis-tipis kok. Iya, boleh Oh, deh gitu kalau ya? ajarin tipis-tipis boleh, joki jangan, Iya. nggak boleh. Kan harus berusaha sendiri guys, itu tantangannya. Dan kalau misalkan udah selesai, itu kayak Kayak aku berhasil gitu. Aku bisa, ternyata aku bisa gitu. kayak sebenarnya itu nggak semenakutkan itu. Iya. Dan ya walaupun pasti ada effort ya suatu kegiatan pasti ada effortnya, cuman kalau misalnya kita udah nyelesain tuh pasti kayak wah gue keren banget nih, gue bisa mencapai titik ini. Bener, Kayak ada kepuasan kebanggaan dan kepuasan tersendiri gitu loh. Terus langsung bikin JJ gitu. Iya. Oh, pas sempur kita bikin JJ, ya. setiap event semprosem khas. Sampai pedadaran wisuda. Iya. Kan emang semua harus dirayakan. Yes. Gini sih. Gen Z banget, tapi tahun itu nggak ada Velocity, sayang banget. Belum tren. Baru ada nih. Mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan terkait MBKM Riset ini. Sekali lagi terima kasih buat Kak Desya, Kak Faris sudah meluangkan waktunya untuk sharing di High Talk yang seri pertama ini. Ya, terima kasih juga buat Himes Bank penerbitan informasi ini ya Bidan Iya. ya. Keren banget, thank you udah ngundang kita. Kita jadi Kayak jadi first ini ya podcast. Iya. keren banget, suatu kehormatan. Iya, hormatan banget, kayak ngerasa bangga juga sih. terima Makasih. Nah, buat teman-teman juga makasih yang udah nonton sampai akhir. Share video ini ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa like dan komen juga. Semoga semuanya ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Amin. Thank you. Bye-bye. Dadah.